Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 25 Mei 2025. Keunikan jabatan penggembalaan. Dan ia memberikan beberapa orang sebagai rasul, beberapa sebagai nabi, beberapa sebagai pemberita Injil, beberapa sebagai gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, Efesus 4 ayat 11-12. Ayat pembuka kita mencantumkan 5 karunia pelayanan atau jabatan dalam tubuh Kristus: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Melalui karunia dan jabatan pelayanan ini, Tuhan membangun gerejanya, memastikan bahwa setiap anggota diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Akan tetapi, di antara semua jabatan pelayanan, pada jabatan gembala Allah menghususkan jabatan ini untuk bertanggung jawab atas jemaat. Meskipun ada orang lain yang dapat berfungsi sebagai pendeta untuk suatu periode waktu atas perintah Allah, mereka mungkin tidak selalu dipanggil untuk jabatan penggembalaan. Sebagian orang berasumsi bahwa menjadi pelayan Allah berarti seseorang harus menjadi gembala di gereja, tetapi ini tidak benar. Menjadi gembala di gereja adalah panggilan yang unik, dan melangkah ke dalamnya tanpa secara khusus dipanggil oleh Allah dapat mengakibatkan hal-hal ekstrim yang disesalkan. Jabatan gembala memiliki panggilan dan kemampuan khusus untuk menangani masalah-masalah jemaat secara teratur. Ketika mereka yang tidak terpanggil menjadi gembala mengambil peran itu, beban dan tantangan jemaat dapat sangat membebani mereka. Beberapa masalah yang dialami jemaat dapat menular kepada mereka, menyebabkan mereka mengalami kesulitan yang sama. Dibutuhkan kekuatan ilahi untuk menghadapi situasi seperti itu. Inilah sebabnya mengapa beberapa pendeta, setelah menasihati orang lain, mendapati diri mereka menjadi korban dari situasi yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Itu karena konseling tersebut tidak dilakukan dengan panggilan gembala atau kemampuan penggembalaan. Jadi, ada baiknya engkau tetap berada dalam panggilanmu. Itulah sebabnya penting untuk mengajar anak-anak Tuhan karena banyak yang tidak menyadari perbedaan antara jabatan-jabatan yang berbeda dan bagaimana jabatan-jabatan itu beroperasi dalam rencana Tuhan. Dan syukur bagi Tuhan. Tuhan sedang membangun gerejanya, melatih dan mempersiapkan para pekerjanya untuk tugas yang ada. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menempatkan para gembala dalam tubuh Kristus sesuai dengan hikmat ilahi-Mu. Aku berjalan dalam kepenuhan panggilanku, berfungsi dalam kasih karunia dan kemampuan yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku menyatakan bahwa para pekerja yang tepat sedang diperlengkapi dan ditempatkan untuk pekerjaan pelayanan, mendatangkan tuaian yang besar dan membangun gereja untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaanmu berhasil dan berkembang dalam kebenaran, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yeremia 3 ayat 15, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, 1 Korintus 12 ayat 28.